وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kelima, at-tasammi bi asmail asnam, memberi nama dengan nama berhala, al-ma'budah min dunillah, yang disembah pada selain Allah. Minha, diantaranya Nailah wa Isaf. Di sini penulis menyebutkan satu nama Isaf, yang kedua Nailah. Isaf dan Nailah ini memang nama berhala. Ya, nama berhala. Ya, kalau kita nama Wisnu misalnya. Wisnu itu kan nama berhala. Siapa namanya? Siwa itu nama berhala. Ya, nama dewa. Siapa namanya? Misalnya, ya apa yang biasa disembah? Tuhan yang biasa disembah oleh umat selain Rasulullah, selain umat Islam. Ya, berhala-berhalanya. Lata. Misalnya, siapa namanya? Lata. Siapa namanya? Uzza. Misalnya ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini menjelaskan tidak boleh memberikan nama anak dengan nama berhala. Ya. Itu yang poin yang kelima yang disebutkan oleh penulis. Tapi ikhwah, setelah saya baca ternyata ada rinciannya. Seperti beliau bilang seperti nama Isaf dan Nailah. Enggak boleh memberi nama Isaf dan Nailah karena keduanya adalah nama berhala. Ikhwah, memang betul bahwasanya Nailah ini termasuk nama berhala. Tapi perlu kita ketahui, banyak para sahabiyah itu namanya Nailah. Nah, saya berikan contoh nih, seperti Nailah binti Farafisah. Dia adalah istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga Nailah binti Rabi' bin Qais bin Amir, salah seorang wanita yang ikut berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nailah binti Sa'ad bin Malik Al-Ansari, juga salah seorang yang berbaiat, salah seorang sahabiah yang berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nailah binti Salamah, juga salah seorang wanita yang berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nailah binti Ubaid bin Hur. Demikian, bahkan ada sahabat yang berkunyah dengan memakai kunyah Nailah seperti Abu Nailah. Ya. Abu Nailah Sulkan bin Salamah Al-Ashhali. Ini salah seorang yang tewas dalam perang Badar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, banyak para sahabat
sahabiah namanya Nailah. Tapi ternyata tidak dirubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ikhwah, ya, ini menunjukkan bahwasanya nggak semua nama berhala itu nggak boleh dijadikan nama. Mengapa nama Nailah ini banyak para sahabiah yang memberi nama Nailah, ikhwah? Karena ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Nailah ini merupakan salah satu berhala, ya. Salah satu berhala dari kabilah, salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang Arab. Nailah ini sebenarnya adalah seorang wanita dari suku Jurhum. Ya. Entah apa yang terjadi dengan wanita ini, ya, entah mungkin dia seorang wanita yang soleh, lantas dia meninggal, kemudian dijadikan kenangan, dibuat patungnya, akhirnya disembah. Ingat kisah kaumnya Nabi Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka katakan, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan si Waddan, Suwa, wa la tadharunna wadda wa la suwa, waddan, suwa, yaghuts, ya'uq, nasra. Ada 5 nama berhala yang disembah oleh kaum Nuh. Tapi ingat, asal usulnya 5 berhala ini adalah orang soleh. Ya, adalah orang soleh. Jadi Allahu a'lam bishawab. Mungkin bisa kita simpulkan begini. Kalau seandainya nama itu adalah tadinya nama seorang yang soleh, lantas dijadikan berhala oleh kaumnya, maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan nama berhala awalnya. Itu adalah nama seorang yang soleh. Seperti nama 5 tadi. Waddan, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasra. Ini kan nama 5 orang soleh yang setelah beberapa abad kemudian dijadikan sesembahan oleh mereka. Jadi bi'tibar annahu awalnya adalah orang-orang soleh, maka nggak apa-apa. Ya. Jadi niatnya itu bukan dikarenakan berhalanya, tapi dikarenakan tadinya adalah orang yang soleh. Demikian juga Nailah. Allahu a'lam bishawab. Mengapa para sahabiah banyak memberi nama ini? Ya mungkin perhatian mereka ini awalnya nama seorang wanita, bukan nama berhala. Demikian. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau Syekh penulis buku ini, beliau mengambil dari sisi bahwasanya nama berhala. Sementara sahabat-sahabat yang lain mungkin mereka mengambil bahwasanya itulah nama wanita, sebenarnya nama seorang wanita dari suku Jurhum yang akhirnya dijadikan berhala oleh kaumnya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau nama Wisnu, Siwa, ya memang berhala. Memang itu nama yang memang diberikan kepada berhala. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab.